warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai mata kuliah Audit Investigatif pada pembahasan teori fraud dan pohon fraud. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elisa Putri Agustin, NIM 1805520103, dan teman saya Sulistianingsih, NIM 1805520176, dan teman saya Ayu Tritati dengan NIM 1805520082. Materi yang akan kami jelaskan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Silakan disimak ya teman-teman. Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Semarang yang berbasis entrepreneurship. Pada Universitas Tikubang Unisbank Semarang terdapat berbagai fakultas dengan beberapa program studi unggulan. Salah satu fakultas unggulan ialah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini terdapat jenjang pendidikan mulai dari diploma, strata 1, magister, pasca sarjana, dan profesi. Salah satu program diploma yaitu ada Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Untuk jenjang strata 1 ada program studi akuntansi dan program studi manajemen. Keunggulan lain dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank ini adalah seluruh program studinya sudah terakreditasi. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pohon fraud dan teori-teori fraud. Pada pohon fraud terdiri dari 3 cabang. Cabang yang pertama adalah misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset. Yang kedua adalah fraudulent financial reporting atau kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah korupsi. Untuk teori-teori fraud terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah teori triangle, diamond, pentagon, dan gon. Baiknya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari teori fraud. Teori fraud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Dalam akuntansi, fraud adalah salah satu kesalahan yang sering terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Juga bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atau tanggung jawab atas pengelolaan pada suatu perusahaan. Nah, tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Pengertian fraud akuntansi juga bisa berupa suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan penipuan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan pribadi. Keuntungan atau manfaat tersebut bisa berupa uang pada pihak lain yang melakukan tindakan penipuan dan kecurangan. Tindakan fraud tentunya bisa melanggar hukum karena di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jadi, jelas sudah bahwa fraud merupakan suatu bentuk kecurangan atau upaya pelanggaran hukum. Dalam suatu fraud akan terjadi suatu bentuk kesalahan, terutama dalam hal finansial perusahaan. Nah, tindakan ini cenderung akan lebih mudah dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang di dalam suatu perusahaan. Jika mereka adalah orang yang berasal dari suatu organisasi atau instansi, atau bisa juga disebut dengan orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini tentunya dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Pohon fraud atau fraud tree
dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, misappropriation aset. Yang kedua, fraudulent statement. Yang ketiga, corruption. Aset misappropriation dibagi menjadi 2, yaitu kas dan non-kas. Fraudulent statement dibagi menjadi 2, yaitu finansial dan non-finansial. Sedangkan corruption dibagi menjadi 4 bagian, yaitu conflict of interest, bribery, illegal gratuities, dan yang terakhir economic extortion. Pohon fraud secara skematis, Association of Certificate Fraud Examiner atau ACFE menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree atau pohon fraud. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak-anak rantingnya. Pohon fraud disajikan dalam bagan sengaja tidak diterjemahkan karena tidak selalu ada istilah padanya yang menggambarkan makna aslinya. Para akuntan memahami istilah bahasa Inggris dalam fraud tree atau pohon fraud. Karena itu, istilah yang lazim digunakan dalam akuntansi dan auditing. Adapun dalam manfaat pohon fraud, yaitu pohon fraud yang dibuat ACFE sangat bermanfaat. Pohon fraud memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud yang dapat auditing dikenal sebagai red flag. Dengan memahami gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Kita tidak usah mengikuti sepenuhnya tentang pohon fraud di atas. Kondisi ini berbeda dengan kondisi di Amerika Serikat. Koruptor kita atau pelaku fraud di Indonesia sering lebih kreatif. Juga iklim bisnis dan pemerintah yang koruptif mengharuskan akuntan forensik berpikir mengenai dunia nyata. Ia harus membumi. Akuntan forensik sebaiknya membuat sendiri fraud atau peta dari tindak pidana yang diperiksanya. Seorang penyidik tindak pidana perpajakan, contohnya, perlu membuat pohon tindak pidana perpajakan. Ia dapat membuat pohon atau skema yang komprehensif untuk semua jenis pajak atau tindak pidana perpajakan yang khusus untuk suatu jenis pajak tertentu. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Untuk jenis transaksi tertentu, misalnya restitusi pajak atau tindak pidana perpajakan dalam industri tertentu. Contohnya, pertambangan, production sharing contractor atau PSG, dan seterusnya. Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat pohon tindak pidana korupsi. Pohon tindak pidana korupsi yang komprehensif yang meliputi ke-30 jenis tindak pidana korupsi akan sangat rumit penyajiannya. Lebih mudah dan lebih bermanfaat menyusun pohon tindak pidana korupsi yang parsial, contohnya berdasarkan tujuan kelompok tindak pidana korupsi. Contoh dari bagan semacam ini dapat dilihat dalam pohon kerugian keuangan negara, yaitu pohon fraud. Misappropriation of assets atau penyalahgunaan aset.
Skema kecurangan yang paling umum melibatkan beberapa bentuk penyelewengan aset, di mana aset yang baik secara langsung maupun tidak langsung dialihkan untuk keuntungan si pelaku. Menurut penelitian ACFE, 90% dari kecurangan termasuk dalam kategori umum ini. Transaksi yang melibatkan uang tunai giro, persediaan, peralatan, dan informasi adalah hal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan. Penyalahgunaan aset dibagi menjadi dua, yaitu cash dan non-cash. Yang pertama itu cash, terdiri dari tiga kasus, yaitu pencurian, skimming, dan fraudulent disbursement. Saya akan menjelaskan kasus yang pertama dari cash, yaitu pencurian. Yaitu cash dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Peluang untuk terjadinya pencurian jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset. Contoh dari pencurian yaitu cash on hand dan from the deposit. Cash on hand ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Sedangkan from the deposit ditandai dengan slip deposito yang diubah atau disalahgunakan. Lalu kasus dari cash yang kedua yaitu skimming. Skimming merupakan kas yang dicuri sebelum dilakukannya pencatatan pada buku perusahaan. Contoh dari skimming yaitu sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat, under recorded dan understated. Lalu contoh kedua yaitu receivables dengan ciri meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan kas. Ada juga seperti contohnya seperti breadth of schema dan lapping schema. Lalu contoh terakhir yaitu refunds dan contoh lain-lain. Lalu kasus kas yang ketiga yaitu fraudulent disbursement. Terjadi ketika arus kas sudah terekam dalam atau sudah masuk ke dalam sistem. Fraudulent disbursement mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas, yaitu meningkatnya pengeluaran ringan, misalnya seperti biaya konsultasi atau iklan. Alamat rumah pegawai sama dengan alamat rumah vendor. Vendor merupakan PO Box nama vendor terdiri atas inisial huruf atau tujuan bisnis yang tidak jelas. Biasanya terjadi penipuan manajemen. Contoh dari fraudulent disbursement yaitu ada skema billing. Skema billing merupakan skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Perusahaan melakukan pengeluaran uang berdasarkan faktur fiktif untuk barang atau jasa yang dibeli, faktur yang di-markup nilainya, atau faktur untuk keperluan pribadi. Hal ini dapat dilakukan melalui shell company, non-accomplished vendor, dan personal purchase. Lalu selain skema billing ada juga payroll skema atau skema payroll. Merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji. Perusahaan melakukan pembayaran klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Hal ini dapat berupa ghost employees, commission schema, workers compensation, dan falsified facts. Lalu yang terakhir ada check tampering. Pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditunjukkan untuk pihak lain. Hal ini dapat berupa forged maker, forged endorsement, altered pay, concealed check, dan authorized maker. Lalu yang terakhir juga ada register disbursement schema. Skema ini contohnya seperti pelaku melakukan memasukkan input yang salah pada
cash register untuk menutupi uang yang diambil. Hal ini dapat berupa false voids dan false refunds. Lalu, yang kedua, penyalahgunaan aset yang kedua adalah non-cash atau inventory and all other assets. Terdiri dari dua kasus, yaitu misuse dan larency. Yang pertama adalah misuse atau penyalahgunaan, yaitu penyalahgunaan aset organisasinya tanpa benar-benar mencuri aset tersebut. Sedangkan yang larency yaitu pencurian terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Ada 4 jenis pencurian aset, yaitu yang pertama, aset theft dan transfers, yaitu penipuan yang melibatkan penggunaan internal dokumen seperti persediaan atau peralatan yang akan dipindahkan dari satu lokasi atau dialokasikan untuk proyek tertentu. Yang B, false sales dan shipping, pencurian yang melibatkan barang yang dijual dan akan dikirim perusahaan. Yang ketiga, purchasing dan receiving, pencurian yang melibatkan barang yang telah dibeli dan telah diterima perusahaan. Lalu yang terakhir, unconcealed larency, yaitu terjadi ketika seseorang karyawan mengambil aset dari perusahaan tanpa berusaha menutupinya dalam pembukuan dan pencatatan. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses ke inventaris dan aset lainnya, seperti pegawai gudang personil dan persediaan. Nah, sekarang kita memasuki cabang yang kedua dari pohon fraud. Setelah penjelasan yang udah dijelaskan oleh teman saya mengenai misappropriation of asset. Nah, cabang yang kedua ialah fraudulent financial reporting. Fraudulent financial reporting atau kecurangan pada laporan keuangan. Fraudulent financial reporting meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintahan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan. Dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah windows dressing. Fraudulent financial reporting ini terjadi apabila sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya terhadap aset atau pendapatannya, atau ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terhadap kewajiban dan bebannya. Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan oleh siapapun pada level apapun yang memiliki kesempatan. Kecurangan dalam bentuk salah saji material laporan keuangan ini pastinya dapat merugikan kreditor dan investor. Lalu fraudulent financial reporting ini terbagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Pada finansial akan terbagi menjadi dua, yaitu aset atau revenue over statement dan aset atau revenue under statement. Untuk fraudulent financial reporting pada bagian non-keuangan atau non-finansial itu terbagi menjadi tiga, yaitu kredensial pegawai, dokumen internal, dan dokumen eksternal. Nah, pada bagian finansial itu kan tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aset atau revenue over statement dan aset atau revenue under statement. Nah, pada aset atau revenue over statement itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah timing difference atau perbedaan waktu. Nah, ini adalah pencatatan revenue atau expenses yang tidak match dalam periode akuntansi yang sama. Penjualan dalam jumlah yang besar dan tidak biasa kepada distributor dengan iming-iming diskon
yang besar atau kelonggaran cara pembayaran. Lalu yang kedua ialah fictitious revenue atau pendapatan fiktif, yaitu mencatat penjualan barang atau jasa sebenarnya tidak terjadi atau menggelembungkan penjualan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga ialah hutang dan biaya yang tidak benar, yaitu memanipulasi dengan tidak mencatat hutang atau biaya yang sebenarnya. Tidak dicatat sama sekali transaksi yang dibiayai dari sumber pendapatan lain. Lalu yang keempat ada improper disclosure atau salah pengungkapan, yaitu laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan seharusnya juga mendisclosure segala informasi yang dapat mempengaruhi pembaca laporan keuangan. Improper disclosure ini kerap terjadi, ialah manajemen fraud, accounting change. Lalu yang kelima adalah improper asset atau salah menilai aset, yaitu membukukan aset fiktif, menyajikan nilai yang lebih tinggi, mengkapitalisasi non-aset cost atau bunga pinjaman. Nah, pada bagian finansial itu kan tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aset atau revenue overstatement dan aset atau revenue understatement. Nah, pada aset atau revenue overstatement itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah timing difference atau perbedaan waktu. Nah, ini adalah pencatatan revenue atau expenses yang tidak match dalam periode akuntansi yang sama. Penjualan dalam jumlah yang besar dan tidak biasa kepada distributor dengan iming-iming diskon yang besar atau kelonggaran cara pembayaran. Lalu yang kedua ialah fictitious revenue atau pendapatan fiktif, yaitu meskipun perusahaan secara hukum dapat menuntut pelaku, ternyata tidak semudah usaha untuk menangkap para pelaku fraud, mengingat pembuktiannya relatif sulit. Nah, penyebab atau faktor pemicu fraud itu terbagi menjadi 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tekanan, yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan atau fraud. Motivasi melakukan kecurangan atau fraud antara lain yaitu motivasi ekonomi, alasan emosional, bisa aja iri, cemburu, balas dendam, kekuasaan, dan gengsi. Lalu penyebab atau faktor pemicu terjadinya fraud yang kedua ialah adanya kesempatan atau peluang, yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan atau menutupi tindakan yang tidak jujur. Lalu faktor atau penyebab terjadinya fraud yang ketiga ialah rasionalisasi atau sikap, attitude. Yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Nah, kecurangan pada laporan keuangan ini pastinya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Ada 3 analisis. Analisis yang pertama adalah analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi neraca atau laporan arus kas dengan menggambarkan dalam persentase. Lalu analisis yang kedua adalah analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item dalam laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Analisis yang ketiga adalah analisis rasio,
yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Corruption. Fraud jenis ini sering sekali tidak terdeteksi karena para pihak yang bekerja sama meliputi atau menikmati keuntungan atau simbiosis mutualisme. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan atau konflik of interest, penyuapan, bribery, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomis. Corruption terjadi dalam sektor pemerintah yang melibatkan tender pada waktu yang panjang. Contohnya, sektor DPR. Untuk DPR mengikuti atau ikut ke operasional untuk meminta ke eksporer. Conflict of interest. Conflict of interest di sini penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Contohnya, seorang DPR mementingkan kepentingannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar agar DPR tersebut mempunyai keuntungan yang lebih besar dari yang lainnya. Sedangkan yang di sini bribery atau penyuapan penjualan terhadap tender. Contohnya, si DPR tersebut membeli tender seharga 1 miliar, tetapi dibayar 800 juta. Jadi tersebut merupakan contoh dari bribery. Bribery di sini adalah penyuapan penjualan terhadap tender. Jadi contohnya seperti ya tadi kan contohnya pembelian tender seharga 1 miliar tetapi dibayar 800 juta. Di sini kan terdapat sisa 200 juta. Kan seharusnya yang dibayarkan seharusnya semuanya itu 1 miliar tetapi kan dibayar 800 juta. Di sini jadi sisa uang dari 200 juta tersebut masuk ke DPR tersebut. Lanjut, di sini ada illegal gratuities atau pemberian atau penerimaan yang tidak sah atau contoh dari illegal gratuities yaitu contohnya barang yang tidak sah. Barang yang tidak sah atau barang yang ilegal di sini contohnya kayak narkoba kan itu kan kayak ilegal yang banyak diburu atau dicari oleh polisi. Yang seseorang yang menggunakan narkoba tersebut bakal ditindak pidana atau dipenjara selama masa tahannya itu selama kurang lebih dari 12 tahun. Sedangkan yang economic extortion secara atau pemerasan secara ekonomis. Pemerasan secara ekonomis contohnya seperti pemerasan ekonomis itu contohnya seperti seumpama kita membeli barang atau bekerja sama orang lain, tetapi di situ si yang ngajak kita kerjasama itu meminta dana atau kayak meminta dana terus menerus dalam kerjasama tersebut itu meminta dana terus menerus. Jadi di situ terdapat pemerasan secara ekonomis. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Selanjutnya adalah bagian dari teori fraud. Fraud terdiri dari 4 teori yang dijelaskan oleh para ahli. Sebelumnya akan saya jelaskan, fraud merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,
melalui penyalahgunaan yang disengaja atau sumber daya atau aset organisasi yang dimiliki. Pelaku fraud tidak hanya individu saja, namun bisa juga kelompok. Dan pelaku fraud juga didasari oleh beberapa faktor-faktor yang akan dijelaskan dalam teori-teori yang ada pada slide berikutnya. Setelah dibacakan bagian mengenai teori-teori fraud yang terdiri dari teori triangle, diamond, pentagon, dan gone, tiba saatnya di slide ini mengenai teori triangle. Teori triangle adalah teori yang digunakan untuk menggambarkan 3 kondisi penyebab terjadinya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Pada teori triangle ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Pada pressure, yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan kehidupan yang dialami membuat pelaku tidak bisa berpikir secara jernih tentang perbuatan serta akibatnya jika dia melakukan hal tersebut. Jika dia seorang karyawan dalam suatu perusahaan, maka bisa melakukan kecurangan seperti pencurian, pemalsuan, menerima suap, dan lain sebagainya. Tekanan yang bisa memaksa seseorang berbuat fraud yaitu bisa saja seseorang tersebut terdesak untuk membayar biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan gaya hidup yang konsumtif, dan lain-lain. Contoh kasus fraud di Indonesia yaitu karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi karena gaya hidup yang mewah. Contoh lainnya adalah karyawan yang mencuri produk perusahaan untuk kebutuhan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Jadi kayak mencuri barang lalu dia menjualnya sendiri. Nah, yang kedua adalah opportunity atau peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Biasanya disebabkan karena internal. Maksud dari peluang atau kesempatan adalah munculnya suatu kondisi di mana fraud tersebut bisa terjadi. Peluang atau kesempatan biasanya terjadi karena SOP perusahaan yang tidak dijalankan dengan ketat. Lalu adanya karyawan yang multi job desk. Lalu ada pengawasan yang lemah dari manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengawasi secara ketat para karyawannya, terutama untuk divisi yang berhubungan dengan penggunaan atau pengeluaran uang, seperti purchase, kasir, dan sales. Setiap direksi perusahaan juga harus bisa membaca laporan keuangan agar selalu mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga bisa mengambil keputusan strategi yang tepat. Yang terakhir adalah rasionalisasi elemen yang terpenting dalam terjadinya kecurangan, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Tindakan ini merupakan pembelaan diri oleh pelaku karena merasa tidak bersalah dengan membenarkan alasan mereka melalui fraud tersebut. Mereka merasa alasan melakukan tindakan atau kecurangan itu bisa dimaklumi dan diterima karena situasi yang mereka alami. Contoh alasan pembenaran atau rasionalisasi antara lain yaitu gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan, kecewa tidak mendapatkan promosi jabatan, lalu perusahaan tidak akan rugi atau bangkrut hanya karena tindakan yang dia lakukan. Lalu ada merasa perusahaan tidak adil terhadap dirinya. Hanya itu satu-satunya jalan dia terbebas dari masalah keuangan yang dihadapi. Fraud Diamond Theory diperkenalkan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 sebagai versi eksistensi dari fraud triangle. Model ini menambahkan capability sebagai faktor risiko fraud keempat.
Capability atau kompetensi berarti kemampuan karyawan untuk mengabaikan internal control, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengendalikan situasi sosial untuk keuntungan pribadinya sendiri. Wolf dan Hermanson percaya sebagian besar fraud tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat mengimplementasikan rincian fraud. Ada berbagai bentuk fraud dalam akuntansi. Secara umum, fraud akan selalu terjadi jika tidak ada deteksi dan upaya pencegahan. Ada beberapa upaya dan perspektif dalam meninjau dan mendeteksi kecurangan. Salah satunya adalah perspektif fraud Diamond yang pertama kali diciptakan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Teori fraud Diamond memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang berdampak pada keputusan individu untuk melakukan penipuan. Unsur-unsur dalam fraud Diamond antara lain 1. Pressure, 2. Opportunity, 3. Rationalization, dan yang keempat kapabilitas atau capability. Yang pertama, pressure, yaitu adanya insentif, tekanan atau kebutuhan untuk melakukan penipuan. Yang kedua ada opportunity, yaitu situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya fraud. Yang ketiga adalah realization, yang merupakan sikap atau karakter yang menyebabkan individu melakukan fraud secara rasional yang memungkinkan mereka secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur. Lalu yang keempat, capability, adalah kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi, di mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan fraud sebagai peluang dan mengambil keuntungan secara terus-menerus. Menurut Wolf dan Hermanson, opportunity membuka pintu bagi penipuan fraud dan insentif atau serta rationalization dapat menarik orang ke arahnya. Namun, berdasarkan fraud Diamond Theory, orang tersebut juga harus memiliki kompetensi atau kapabilitas untuk mengenali apakah ada pintu terbuka sebagai peluang untuk melakukan atau memanfaatkannya. Wolf dan Hermanson dalam penelitiannya memberikan 6 kategori individu dengan kapabilitas untuk melakukan fraud. Yang pertama, yaitu posisi atau jabatan individu dalam organisasi membuka kesempatan untuk melakukan fraud yang tidak dapat dieksploitasi oleh posisi atau jabatan lain. Yang kedua, individu yang cukup ahli untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal serta menggunakan posisi jabatan atau akses otorisasi bagi keuntungan terbesar individu tersebut. Yang ketiga, individu yang memiliki ego dan tingkat percaya diri yang tinggi bahwa mereka tidak akan terdeteksi, atau individu yang dapat dengan mudah bernegosiasi untuk keluar dari masalah jika ketahuan. Yang keempat, individu yang sukses melakukan fraud merupakan individu yang dapat memaksa orang lain untuk melakukannya atau menutupi tindakan fraud. Kelima, individu yang sukses melakukan fraud dapat berbohong secara efektif dan konsisten. Dan yang keenam, yang terakhir, individu yang sukses melakukan fraud dapat mengendalikan stres dengan sangat baik. Jadi, fraud Diamond merupakan adanya sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya fraud. Kecurangan-kecurangan besar tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu atau kapabilitas. Walaupun peluang atau opportunity membuka jalan untuk melakukan fraud yang insentif dan melakukan rasionalisasi dalam menarik orang ke arah itu, tapi
Seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dalam melihat fraud sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Dan itu tidak hanya sekali, tapi dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, fraud terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya dan kemampuan individu yang mampu merealisasikannya. Jadi intinya, fraud diamond theory adalah alasan seseorang yang melakukan fraud karena adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalitas dalam dimana ketiga alasan tersebut dapat terjadi jika seseorang memiliki kemampuan atau kapabilitas. Teori fraud diamond ini menjadi alasan seseorang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Teori Pentagon. Teori Pentagon dibagi menjadi 5. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, arogansi. Yang ketiga, pressure. Yang keempat, opportunity. Dan yang terakhir, rationalization. Pengertian dari teori Pentagon adalah teori yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu kecurangan. Teori ini menambahkan 2 elemen, yaitu kecurangan yang kompetensi atau kompeten dan arogan atau arrogance. Kompeten merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Sedangkan yang arogan merupakan sifat yang mendemonstrasikan superioritas dan kekurangan kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal pengusaha tidak berlaku secara personal kepada mereka. Sedangkan pressure, penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya, bermula dari suatu ketekanan atau pressure yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Opportunity, adanya financial problem tidaklah akan menyebabkan orang melakukan kecurangan. Saya akan menjelaskan tentang teori Ghosn. Teori Ghosn di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, greedy, yang kedua opportunity, yang ketiga need, yang keempat exposure. Sebelum saya menjelaskan 4 bagian tersebut, saya akan mendefinisikan tentang teori Ghosn. Teori Ghosn yaitu teori yang merupakan teori yang menyempurnakan teori triangle, di mana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan seorang koruptor melakukan tindakan fraud atau tindakan kecurangan. Teori Ghosn menyebutkan akan penyebab kecurangannya. Yang pertama, greedy. Greedy terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Keserakahan yang berkaitan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunity. Opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Kesempatan yang berkaitan dengan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan atau kesempatan bagi seorang untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, needs. Need terkait dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh, sikap konsumerisme, dan kebutuhan yang tidak pernah usai. Need atau kebutuhan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk mendukung hidupnya yang wajar. Saya akan menjelaskan tentang teori Ghosn. Teori Ghosn di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama,
greedy, yang kedua opportunity, yang ketiga need, yang keempat exposure. Sebelum saya menjelaskan 4 bagian tersebut, saya akan mendefinisikan tentang teori GON. Teori GON yaitu teori yang merupakan teori yang menyempurnakan teori triangle, di mana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan seorang koruptor melakukan tindakan fraud atau tindakan kecurangan. Teori GON menyebutkan akan penyebab kecurangannya. Yang pertama, greedy. Greedy terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Keserakahan yang berkaitan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Sekian materi presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dan penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf. Semoga materi yang kita jelaskan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan penonton. Nah, sebelum kami tutup presentasi kali ini, saya akan membagikan motivasi kepada para penonton yang akan disampaikan oleh Mbak Ai. Segala apa yang Anda inginkan ada di seberang rasa ketakutan. Mbak Sulis, Jangan menyerah, kebahagiaan akan hadir setelah lelahmu. sedangkan motivasi dari saya, hargai dan syukuri hal-hal yang Anda miliki.